Karena nanti sesi malam hari ini, proses malam hari ini Anda bisa pelajari lagi. Jadi di dalam proses nanti kita ke depan, Anda tidak perlu bingung nih mencatat gitu ya, apa nanti semua hal yang disampaikan oleh Bu Anis, tenang aja gitu ya. Anda malam hari ini cukup menikmati aja prosesnya, Anda cukup mencatat insight-insight Anda, atau mungkin buah-buah pemikiran atau buah-buah inspirasi Anda. Oke, buah-buah pembelajaran juga boleh. Nah, nanti terkait dengan teknis bagaimana Bu Anis bawainnya atau mungkin ada poin-poin dalam sharingnya nanti, tenang aja. Bapak Ibu bisa mempelajarinya lagi karena recording sesi ini akan kita upload di YouTube channelnya Points of View Indonesia sehingga Anda bisa nonton lagi, Anda bisa pelajari lagi prosesnya dan juga boleh diduplikasi. Jadi Anda juga boleh mengadaptasi gitu ya proses serupa supaya Anda juga bisa gunakan di area aktivitas Anda masing-masing juga gitu ya. Tentunya Anda bisa barengan sama tim gitu ya. Kalau Pak Kanisius kan di kantor sama timnya kebanyakan. Oh, Pak Kanisius juga bisa pakai gitu ya. Kadang-kadang kalau lagi teman-teman lagi loyo gitu ya, genjot lagi gitu ya, pakai proses yang akan kita lakukan malam hari ini. Hai, ada Bu Meilis. Salam kenal. Oh, ada Bu Melis. Oh, ini Bu Mariati dari Semarang. Oke, ada Bu Eli Sastra Dinata barusan bergabung. Hai Bu Eli. Halo. Oke. Sip. Saya baru ikutan L1, jadi sering-sering belum tahu apa-apa ini. Mantap. Ini yang lagi berbunga-bunga nih kalau barusan selesai L1. Baru selesai S1, ya. Lagi semangat banget. Betul Bu Ya. Eli? Nah, ini kesempatan belajar untuk teman-teman Tribe terus ya, untuk semakin semakin luas ya menggunakan tools kita gitu. Jadi semoga ya. Enjoy the process, Bu Eli. Ya, terima kasih. Oke, so untuk teman-teman yang baru bergabung gitu ya, supaya nanti nggak roaming, saya cerita sedikit ya untuk Anda. Dari tadi Margaret ini bilang apa sih gitu ya, selama proses kita pakai points of view. Apaan sih itu gitu ya. Nah, nanti kalau misal Bapak Ibu dalam proses mendengar kata points of view, sebenarnya kita itu lagi ngomongin sebuah tools, Bapak Ibu. Bentuknya tuh seperti ini. Nah, kan? Jadi toolsnya itu bentuknya seperti ini. Points of view sampai hari ini itu udah ada 3 jenis tools. Nanti kalau Anda main ke website atau ke media sosial, Anda bisa temukan mereka dan Anda bisa kepoin ketiganya bedanya apa gitu ya, bisa dipakai untuk apa aja. Nah, toolsnya itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Dan kalau ini dibuka, kita akan menemukan kartu-kartu foto semacam ini di dalamnya. Nah, inilah nanti yang akan kita mainkan malam hari ini di dalam prosesnya. Seperti itu. Nah, intinya sih sebenarnya points of view sendiri ini tools untuk people development ya, untuk pengembangan manusia. So, Anda bisa menggunakannya dengan sangat luas banget. Pokoknya selama itu berkenaan dengan mengembangkan manusia, terutama mengembangkan diri sendiri ya. Diri sendiri masih manusia kan di ruangan ini semua. Nah, itu sangat-sangat bisa. Jadi, entah aktivitas Anda, pendampingan Anda itu mau disebut coaching, mau disebut counseling, mau disebut apalagi training, itu sangat bisa. Nah, nanti malam hari ini kita akan diajak main langsung oleh Bu Anis ya. Dan betul banget, dan menjelang akhir tahun 2020 ini nanti Points of View akan lahiran terus baru ceritanya. Jadi ini kita lagi berharap-harap cemas senang gitu ya, karena nungguin yang satu ini gitu. Karena nanti November akan lahir tools Flow gitu ya, namanya Flow. Ini pas banget karena di era pandemi seperti ini kita butuh banget gitu ya, ngomongin tentang mindful, ngomongin tentang be present dan lain-lain. Nah, itulah spirit di balik Flow, tools-nya Flow ini. Jadi silakan nanti Anda yang mau kepo-kepoin Tribe, Anda bisa langsung kontak dengan regional leaders di wilayah Anda masing-masing. Anda bisa dapatkan informasinya lengkap di mereka ya, gitu ya, dengan Bapak Ibu regional leaders. Nah, ini tadi kalau misal Bapak Ibu sempat mendengar gitu ya, di ruangan ini ada teman-teman Points of Indonesia Tribe, itu siapa sih gitu ya? Kok namanya Tribe gitu ya, berasa kayak suku-suku Indiana gitu ya. Tenang aja Bapak Ibu. Yes, kita itu unik ya, karena di Points of View kita komunitasnya nyebutnya dengan Tribe. Jadi itu sebenarnya adalah komunitas
yang isinya adalah teman-teman yang udah belajar points of view Bapak Ibu di Points of View Academy. Jadi kalau tadi kita kenalan Points of View itu tools-nya, teman-teman yang udah mempelajari tools ini gitu ya secara khusus di program-program sertifikasi Points of View Academy, mereka otomatis tergabung di yang namanya Points of View Indonesia Tribe dan Global Tribe. Jadi kita itu se-Indonesia itu juga terkoneksi bareng-bareng, secara global kita juga saling terkoneksi. Nah, di dalam komunitas ini kita terus belajar ya, karena itu kayak pengalamannya Bu Eli, nggak cukup kalau cuma di workshop aja ya. Penting terus belajar, mengasah terus. Nah, inilah wadah yang udah disiapin buat kita belajar terus bareng-bareng di Points of View Indonesia Tribe. Nanti kalau Anda kepingin kepoin lagi gitu ya, di sini udah saya tuliskan Instagramnya dan Facebooknya. Anda boleh like, Anda boleh follow, Anda boleh kepoin setiap hari. Karena update-update informasinya semua ada di sana. Ya kan? Sekarang gampang banget kan dari gadget Anda bisa ikutin langsung. Tapi kalau ternyata Anda lebih suka, kayaknya saya lebih suka tanya jawab langsung. Boleh juga gitu ya. Anda boleh langsung dapatkan informasinya dari orang yang mengundang Anda malam hari ini. Tentunya, pasti mereka juga kenal Points of View dan mereka pasti punya informasinya untuk Anda. Atau kalau Anda mau ikut, kami itu punya juga sesi diskusinya ya, kita sebut free live session ini. Anda nanti bisa mendaftar di registrasi link yang ada di bawahnya itu, www.pointsofview.id/experience. Nah, di sana nanti sesinya lebih banyak diskusi tanya jawab dan tempat Anda untuk memperoleh informasi lebih banyak gitu ya. Jadi silakan aja. Anda mau kepoin lewat medsos bisa, Anda mau diskusi juga bisa. Gitu. So, sudah siap semuanya gitu ya? Untuk teman-teman tribe yang udah punya tools-nya, silahkan mulai dipersiapkan. Malam hari ini kita akan main seru-seruan dengan tools-nya yang The Coaching Game, yang si krem itu ya. The Coaching Game, betul. Silahkan disiapkan. Kalau nanti teman-teman yang tidak bersama The Coaching Game-nya untuk saat ini, tenang aja, kita akan bantu dari sini. Oke? Lalu, yang kedua, silakan Bapak Ibu menyiapkan juga notes atau alat tulisnya untuk mencatat insight ya, mencatat buah pemikiran Anda aja. Nanti teknisnya Bu Anis tenang aja, Anda bisa pelajari di hasil rekamannya ya di YouTube channelnya Points of View Indonesia, sehingga Anda bisa benar-benar presence, Anda bisa benar-benar hadir dalam prosesnya. Karena sayang nanti kalau Anda melewatkan prosesnya. Jadi nikmati aja prosesnya, jadikan sesi ini jadi kado terindah lah untuk Anda gitu ya di hari ini. Menutup hari, sekaligus menutup hari deh gitu ya. Jadi enjoy the process and selamat bertemu dengan diri Anda. Oke, dalam proses ini. Oke, sembari Anda mempersiapkan perlengkapannya, saya juga mau info nih kesepakatan kita ya dalam proses ini. Yang pertama adalah kita sepakat untuk menjaga sensitivity and respect kita bersama. Apa artinya Mbak Margaret? Yang pertama-tama kita sepakat bahwa di dalam ruangan ini, khusus 1,5 jam ke depan, kita janjian bahwa tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Oke? Jadi nanti apapun pemikiran Anda, persepsi Anda, atau sudut pandang Anda yang muncul dalam proses, tenang aja, Anda boleh ungkapkan itu dengan sebebas-bebasnya. Karena untuk malam hari ini aja, kita no judgment, no expectation. Oke? Jadi feel free, Anda boleh mengungkapin itu. Karena sama halnya, kalau Anda lihat judulnya di sini, turning a negative into a positive. Pemikiran atau perasaan negatif, itu juga nggak salah loh ya. Itu juga nggak bisa dibilang tidak benar dan juga tidak salah gitu ya. Justru jangan-jangan malah dari pemikiran atau perasaan negatif itu ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan kepada kita. Nah, caranya bagaimana untuk menemukan pesan itu sehingga hal yang negatif itu yang biasanya kita suka jadi nggak mood gitu ya, lalu kemudian jadi demotivasi karena pemikiran atau perasaan negatif yang suka muncul. Di malam hari ini kita akan temukan caranya bersama Bu Anis gitu ya, bagaimana merubah gitu ya, merubah melihat dari sudut pandang berbeda pemikiran atau perasaan negatif ini untuk jadi stimulus gitu ya, untuk kita bisa jadi semakin positif dan semakin berdaya. Nah, nggak usah lama-lama lagi. Gimana caranya? Kita langsung panggil Bu Niswati. Silakan Bu Niswati.
Ini nama kerennya, nama panggungnya memang Bu Niswati, Bapak Ibu. Tapi kalau panggilan sayangnya di Tribe itu Bu Anis. Silakan Bu Anis. Hai Bu Anis, cek mic dulu boleh? Masih mute ternyata. Di unmute dulu. Udah. Nah, yes, suaranya dengar Bu Anis. Udah. Udah kedengeran ya. Mantap. Makasih. Ya, makasih Kak Margaret. Pembukaan yang catchy sekali, membuat saya makin semangat dan ceria hari ini. Selamat malam teman-teman. Senang sekali bisa bergabung di sini. Malam semuanya. Ada 52 yang hadir di sini. Saya senang sekali. Pada kesempatan hari ini saya akan sharing ya, berbincang-bincang sama teman-teman semua. Saya panggil teman-teman aja ya, kita sebaya kok kayaknya. Betul. Nah, hari ini kita akan bicarakan mengenai turning a negative into a positive. Jadi, bagaimana cara mengubah pikiran-pikiran atau negative overview menjadi positif, ya. Terutama di saat-saat yang sulit. Saat-saat yang sulit itu bukan hanya pandemi, tapi saat-saat teman-teman struggling dan saat-saat yang teman-teman menghadapi situasi yang mungkin uncertain dan sebagainya. Nah, kenapa kita penting sekali, perlu sekali untuk memiliki pikiran positif? Karena pikiran positif itu menjadi basic, teman-teman. Percaya atau nggak percaya, pikiran positif itu bisa merubah nasib kita. Seperti yang dibilang oleh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi berkata, jaga pikiranmu tetap positif, karena pikiranmu akan menjadi kata-katamu. Jaga kata-katamu positif, karena kata-katamu akan menjadi perilakumu. Lalu jaga perilakumu positif, karena perilakumu akan menjadi habitmu atau kebiasaan. Dari perilaku akan jadi kebiasaan. Lalu jagalah kebiasaanmu tetap positif, karena dari kebiasaan akan menjadi value. Dan jagalah value-mu tetap positif, karena dari value-mu nanti akan jadi nasibmu, akan merubah nasib. Nah, makanya itu penting sekali kita menjaga pikiran tetap positif. Tapi bagaimana caranya gitu? Karena segala hal yang kita hadapi itu nggak mungkin di dunia ini positif semua ya teman-teman. Ada siang, ada malam. Ada terang, ada gelap. Ada wanita, ada pria. Enggak. Itu enggak ya. Ada, berarti wanita positif dong? Enggak. Ada positif, ada negatif. Nah, ya cuman perempuan yang bisa positif memang Bu Anis. Gitu ya. Kita sesama ya Kak. Nah, karena emang di dunia ini sesuatu hal yang normal sih sebenarnya ya, negativity itu. Tapi alangkah tidak baiknya kalau negativity itu susah hilang, teman-teman. Ya, karena kadang-kadang ada negativity yang gampang hilang, emosi sesaat gitu. Tapi kadang-kadang ada yang nempel terus di ingatan kita. Nah, pikiran negatif itu ada banyak, tapi pada umumnya muncul dalam 3 bentuk ya, yang paling umum. Itu adalah overanalysis. Kita tuh kebanyakan analisis di dalam in our mind, our thought gitu, jadi overthinking. Lalu yang kedua adalah negative ruminating. Apa itu renungan negatif? Renungan negatif itu adalah ketika kita lagi refleksi ya, bukan pijat-pijat, bukan, reflektif gitu ya. Ketika kita refleksi diri, kita tuh ngelihat ke masa lalu, tapi kecenderungannya kita ngeliatnya yang negatif-negatif melulu gitu loh. Nah itu negative ruminating. Kemudian kemarahan yang diarahkan keluar, itu kemarahan yang diarahkan keluar tuh jadi semacam ketika kita udah pernah mengalami hal negatif dengan seseorang, maka kita cenderung akan nanti punya pandangan negatif ketika melihat orang yang seperti itu gitu, atau melihat kelompoknya orang itu. Nah seperti itu. Jadi kayak semacam ada judgment gitu ya. Nah pikiran negatif ini muncul lebih intensif ketika kita dalam keadaan lelah, sakit, atau lagi stres tinggi. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa merubah pikiran negatif itu?
ada beberapa cara. Oh iya, kenapa sih begitu sulit ya mempertahankan pandangan yang positif? Nah, menurut Dr. Barbara Fredrickson, karena negatif tuh screams at you. Tapi kalau yang positif tuh kayak bisikan aja gitu. Jadi emang kayak di dalam pikiran kita, itu yang negatif-negatif itu kayak lebih kuat gitu. Cenderung stick gitu. Cenderung nempel. Bisa dilepasin, tapi itu butuh usaha gitu, teman-teman. Nah, saya ada video untuk itu. Video tentang research. Kak Mem, coba di setel ya. Riset yang dilakukan oleh Profesor Alison Ledgerwood, psikolog klinis. Coba kita lihat bersama, teman-teman. Okay, so you got a new sweater. It looks great, and you're getting tons of compliments. But then, just one person says something snarky about it. And even though you got all that praise, you can't help but stew over the negative comment. Why is that? Why does our mind seem to dwell on the negative? A lot of my research focuses on how people tend to get stuck in particular ways of thinking and what enables them to get unstuck. Alison Ledgerwood is a psychology professor at UC Davis. I get to study how humans think and how we could maybe think better. We all know the expression about seeing a glass as half full or half empty. It isn't just what you see, but how you see it. And the way you describe that glass to people can really change how they feel about it. Alison wanted to know what happens when you try to switch your way of thinking from the positive frame to the negative frame, or vice versa. Her research team brought two groups of people into the lab and told them about a new surgical procedure. Group 1 was told that the procedure has a 70% success rate. For Group 2, they framed it as a 30% failure rate. It's the same exact procedure, and they're giving you the exact same information, but one doctor is focusing on the part of the glass that's full, and the other doctor is focusing on the part of the glass that's empty. So, no surprise, people like the procedure when it's described in positive terms, and they don't like it when you focus on the failure rate. But then, the researchers pointed out to the first group that you could also think of the procedure as failing 30% of the time. Suddenly, people didn't like it anymore. And when they tried a similar thing with Group 2, pointing out that the procedure had a 70% success rate, people didn't change their mind. And over again in studies like that, we find that people seem to get stuck in the negative way of thinking about it. And it's hard for them to flip and focus on the positive. So once you frame something negatively, it really sticks. It makes sense from an evolutionary or functional perspective that our minds are built to look for negative information in the environment and to hold on to it once we find it. Imagine your prehistoric ancestors. You don't want to forget that there might be a predator lurking around. In many situations, we want our minds to be grabbed by the negative information so that we can fix problems when they're there. But then, there are other situations where we want to get over some small imperfection or a bit of bad news when it's not helpful to fixate on the negative. What do we do then? What I really take away from this research for my own life is that it's difficult to see the upside and that it takes work, literally, that we have to put effort into looking at the bright side of things, that we can't assume that our mind is just going to do that automatically, and that it's very easy to just keep tilting back towards the negatives. And this is something you can counteract with practice, like spending a few minutes each day thinking about the things you're grateful for. Doing this regularly can help it become a habit. And it turns out that this negative bias can change over time. Remember when you were younger and any bad experience felt like the end of the world? So this kind of pervasive negativity bias starts to diminish. And so in our research, we find that the stickiness of a negative frame seems to disappear entirely by the time people are in their 70s. And they seem to flow back and forth between negatives and positives much more easily. So maybe that's something we can all be grateful for, that there are actually some good things about getting older. How do you get out of negative ways of thinking? Let us know in the comments below. And be sure to check out our other video all about the teenage brain. Remembering all the things you did as a teenager might make you cringe, but neuroscientists are learning that some of the most puzzling teenage behavior may actually serve an evolutionary purpose. Oke. Menarik sekali ya penelitian dari Dr. Alison. Jadi dari
itu menjawab pertanyaan kita, mengapa begitu sulit mempertahankan pandangan positif? Karena dari penelitian memang diketahui bahwa otak itu dirancang untuk mengingat hal-hal negatif. Itu bagian dari mekanisme pertahanan diri. Dan rupanya itu kalau kata Dr. Ellison merupakan, jadi ada ceritanya dengan evolusi ya, evolusi dunia manusia, di mana pada waktu manusia zaman dulu amigdalanya itu yang otak reptil itu memainkan peranan kunci dalam merespon peristiwa yang menakutkan atau peristiwa yang sebenarnya membuat kita alert gitu. Karena itu bagian dari mekanisme pertahanan diri kita, supaya kalau ada hal-hal yang mau menyerang, kita bisa segera menyelamatkan diri gitu. Nah, tapi celakanya begitu kita melihat otak kita itu, begitu melihat ada sesuatu yang negatif, kita susah sekali untuk turning into the positive. Seperti di penelitiannya Profesor Alison Leggevoort tadi ya, di situ ada lakukan penelitian mengenai 2 kelompok pasien di rumah sakit yang akan dikenai treatment oleh dokter-dokter yang menggunakan cara operasi yang masih baru. Nah, cara operasi ini prosedurnya sebenarnya sama persis gitu. Tapi pada satu grup A katakanlah, dikatakan bahwa operasi itu memiliki keberhasilan 70%. Sementara pada grup B diberitahukan bahwa ketidakberhasilannya 30%. Nah, yang terjadi adalah bahwa orang-orang di grup A ngerasa lebih positif pikirannya, sementara yang di grup B negatif. Lalu dilakukan suatu modifikasi. Jadi pada waktu riset itu, orang-orang di kelompok A diberitahu juga tambahan informasi on top of keberhasilan dari 70% itu, ada juga ketidakberhasilan. Nah, orang-orang di situ langsung ngerasa twing gitu ya, langsung agak negatif gitu. Nah, sebaliknya ke kelompok B yang tadinya diberitahukan mengenai ketidakberhasilan 30%, diberikan informasi tambahan bahwa selain ketidakberhasilan ada juga keberhasilan 70%. Tapi orang-orang di situ susah sekali untuk menjadi positif. Jadi rupanya kalau udah kayak pola ya, kalau udah negatif itu ngerubah ke menjadi positif itu lebih susah. Seperti itu. Seperti halnya kalau kita dihadapkan pada sebuah gelas yang berisi air ya. Di situ gelas ada isi air. Kita untuk orang-orang positif melihatnya itu sebagai setengah penuh. Sementara untuk orang-orang negatif melihatnya itu sebagai setengah kosong. Sebenarnya isinya sama loh teman-teman. Tapi ya itulah, itu cara pandang. Maka dari itu kita perlu sekali ya untuk memiliki cara pandang yang lebih luas. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam cara mengubah pandangan negatif menjadi positif. Pertama, kita harus accept dulu kejadian negatif yang kita alami. Itu ada beberapa proses sih sebelum sampai ke acceptance. Tapi teman-teman yang paling penting jika mau merubah pandangan negatif menjadi positif, itu ada 6 hal di sini. Meskipun susah, tetap bisa kita lakukan. Dan nanti di sini kita akan praktekkan dengan tools yang kita punya. Langkah pertama adalah acceptance. Kemudian yang kedua, kenali dan amati adanya pesan negatif. Langkah-langkah yang kedua itu, di situ kita melakukan pause, yaitu kita rehat diri sejenak, punya me time untuk menyendiri, dan kita bisa melakukan pause sejenak, tergantung pada kasusnya. Jika teman-teman sedang sibuk sekali, pause mungkin bisa dilakukan beberapa menit, cukup 4-5 menit. Tapi jika sedang sibuk sekali, jika permasalahannya lumayan berat, teman-teman bisa melakukan yang lebih serius lagi dengan mindfulness practice atau meditasi, ya, meditasi mindfulness. Kemudian setelah pause, kita melakukan review terhadap hal yang kita alami, yang kecenderungannya menurut otak kita ya, menurut research tadi, otak kita tuh kecenderungannya suka memang untuk nginget-nginget yang negatif gitu. Kita review lagi, apa bener nih message-nya bener? Jangan-jangan saya yang salah gitu. Atau bener nggak sih perasaan aku negatif ini?
Aku kok jadi sedih, aku kok jadi marah. Lalu gimana caranya keluar dari itu? Nah, seperti itu reviewnya. Kemudian yang ketiga adalah perluas cara dan sudut pandang. Ini penting ya teman-teman. Karena kita tuh manusia memiliki 360 derajat sudut pandang sebenarnya. Tapi kita yang aktif hanya 170 derajat saja yang aktif pada kita. Makanya kita penting banget untuk memiliki tools untuk memperluas sudut pandang kita. Antara lain dengan tools yang akan kita coba nanti ya. Nah, setelah cara dan sudut pandang kita berubah, biasanya kita akan melihat suatu permasalahan atau suatu message kepada kita dengan cara yang berbeda. Setelah cara dan sudut pandang berubah, maka perlahan kita ubah mindset. Ubah mindset itu tidak gampang, teman-teman. Karena mindset itu cenderung sudah deep down on our mind gitu ya. Nah, makanya kita rubah sudut pandang, kemudian rubah mindset. Lalu selanjutnya, seperti kata Mahatma Gandhi tadi, wujudkan ke dalam perilaku. Perilaku bagaimana yang positif? Perilaku positif itu antara lain adalah bersyukur, 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 kemudian juga ada harapan. Dari bersyukur, count your blessed, kita juga perlu ada muncul harapan ke depan. Sehingga nanti itu akan memperkuat perilaku positif kita. Nah, setelah perilaku positif, jadikan itu suatu kebiasaan baru, teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Jadi meskipun susah, kita bisa merubah negativity menjadi positivity melalui step-step yang kita bicarakan tadi. Kenapa sih pause itu penting? Karena ketika pause, ketika berjeda, di situ ada ruang, teman-teman. Ada ruang di mana kita bisa melihat dengan lebih jernih, lebih clear, sehingga kita bisa memiliki suatu pilihan, tidak gegabah, sehingga kita tidak menjadi reaktif. Stimulus boleh apa aja dari luar, kita nggak bisa tolak. Malang tak bisa ditolak, untung tak bisa diraih, gitu kan teman-teman ya. Tapi respons yang akan kita berikan kepada stimulus itu, itulah yang bisa kita kendalikan, itulah yang bisa kita pilih. Nah, makanya kita perlu sekali berjeda atau mengambil pause di dalam kehidupan kita, karena disitulah letaknya, saatnya ketika kita bisa mengembangkan kemampuan kita untuk memilih respons yang appropriate terhadap stimulus yang datang dari luar. Itu ada, nah seperti ini gambarannya. Perbandingannya ketika kita menghadapi trigger dan kita menggunakan jeda, dan yang tidak. Ketika ada sesuatu stimulus yang men-trigger kita untuk katakanlah kita kejadian yang nggak mengenakan, misalnya di kantor ada friksi nih dengan teman gitu. Padahal teman itu mungkin lebih junior dari kita, tapi ya kita agak judgement ya. Dia mungkin membuat kita ngerasa kayak digurui gitu. Nah, kalau kita langsung bereaksi, yang muncul adalah anger. Tapi ketika kita menggunakan pause dulu sebentar, nanti akan muncul di situ suatu wisdom, teman-teman. Dan kita akan bisa memberikan respons yang lebih tepat, seperti itu. Nah, sekarang dengan cara yang seperti itu, nanti kita akan punya growth mindset. Nah, growth mindset. Contohnya, growth mindset adalah suatu mindset yang berani untuk melakukan perubahan, suatu mindset yang lebih progresif ke depan, dan suatu mindset yang mampu mengambil pelajaran dari hal-hal yang pernah dihadapi saat ini. Jadi katakanlah orang yang punya fixed mindset itu dia suka terpaku gitu ya, terpaku. Kalau dia udah pernah melakukan sesuatu dan gagal, orang dengan fixed mindset itu akan aku nggak mau nyoba lagi, ntar aku gagal lagi gitu. Tapi kalau kita punya growth mindset,
dia akan mampu mengambil hikmah dari kegagalan itu. Apa sih yang membuat aku gagal? Apa ya pelajaran yang bisa aku ambil dari kegagalan yang pernah aku alami? Dan gimana sih caranya supaya aku bisa meminimalisir akibat dari kegagalan yang sudah pernah aku alami? Lalu, keahlian apa nih yang aku dapat dari setelah aku bisa melewati kegagalan itu. Jadi orang yang punya growth mindset itu akan belajar. Nah, lalu apa sih contohnya pikiran negatif dan pikiran positif? Ketika kita sudah bisa tadi ya teman-teman, ketika kita sudah bisa memperluas sudut pandang, kita bisa mereplace pikiran negatif kita ke yang lebih positif. Misalnya ketika kita melakukan kesalahan, biasanya cenderung blame ourselves gitu. Saya salah mulu ya, saya selalu melakukan kesalahan. Tapi dengan sudut pandang yang lebih luas, dengan cara pandang baru, kita akan bisa melihat bahwa wah, saya melakukan banyak hal dengan baik. Instead of melihat negatifnya, kita bisa melakukan melihat sudut pandang dari sudut pandang yang lain, dari angle yang lain, yaitu melihat sisi keberhasilannya, ya. Atau misalnya kalau saya capek, aduh saya capek banget deh, gitu ya. Itu bisa setelah kita melakukan perubahan sudut pandang, kita ngomong sama diri kita, saya kayaknya perlu istirahat lebih awal deh, seperti itu. Nah, tidak berlama-lama teman-teman, mari kita latihan untuk melakukan turning negative into positive. Coba kita mulai dari cara yang, coba slide-nya Kak Margaret. Kita dari slide yang, kita sekarang mau pakai tools kita yang amazing, yang seperti yang saya bilang tadi, kita ada tools yang bisa membantu kita untuk memperluas sudut pandang kita. Dan tools yang bisa membantu kita untuk mengubah sudut pandang kita. Supaya lebih berwarna, lebih baik, dan juga harapannya lebih positif. Oke, kita akan bermain dengan points of the tools. Kak Margaret, bisa bantu? Ya, betul. Ini untuk kartu pertama ya, Bu Anis berarti ya? Ya, kartu pertama. Oke, jadi Kita untuk... dengan seri difficulties ya, Kak, ya? Ya, betul. Ya, oke. Jadi untuk teman-teman yang udah punya tools-nya, tadi yang udah disiapin the coaching game-nya, seri difficulties, sudah dipinggirin ya. Nah, silakan. Anda boleh, ini ngambilnya apa? Facing down atau facing up, Bu Anis? Facing down aja, Kak, biar seru ya. Seru ya. Betul, teman-teman yang punya tools-nya, nah untuk seri-seri difficulties, seri difficulties dari nomor 94 ya. Sampai 118, Kak. Betul, cara mudahnya juga Anda bisa cari dari kartu-kartu Anda yang di sisi kanan ya, kanan bawahnya simbolnya yang segitiga terbalik itu. Anda bisa cari dengan mudah lewat simbol. Nah, untuk teman-teman yang nggak punya tools-nya, tenang aja, ini akan dibantu dengan angka-angka yang juga tertera di dalam kartunya ini untuk mempermudah kita cari kartunya. Jadi silahkan, saya mengundang nih, cepet-cepetan aja untuk teman-teman yang nggak punya tools, buka mic-nya, pilih satu angka genap di antara 94 sampai 118. 10. Cepet banget Bu Cynthia. Bu Cynthia ketemu lagi di sini. Berapa Bu Cynthia? 100. Bener ya? Bu Cynthia 110. Irin. 110. Oke. 100. Kita ikut Bu Cynthia dulu ya. Jadi untuk teman-teman yang nggak punya dulu. Kata duluan. Tadi cepet-cepetan. Oke, saya ambilin dulu. Cariin angka 110. Tada. Saya bawa dulu ke slide supaya Anda bisa melihatnya lebih jelas, ya, lebih gede kartunya. Oke. Sip. Baik. Ini saya share screen lagi dulu untuk Anda. Dan tada. Inilah kartu pilihan teman-teman untuk malam hari ini. 110 atau 100? 110 tadi Bu Cynthia. Oh, oke.
110. Oke. Oke. Baik. Sekarang coba ya, kita lihat kartu nomor 110. Coba ada yang mau sharing? Coba kartu 110 ini. Apa yang dilihat dari gambar ini, teman-teman? Ada yang mau sharing? Ya, yang belum punya kartu ikut kartu ini dulu. Iya, baik Kak. Iya, baik. Yang belum punya kartu mungkin bisa ikut kartu ini dulu ya. Teman-teman bisa lihat di sini kartu ini. Di sini ada gambar seperti ini. Apa yang teman-teman lihat dari gambar ini? Apa yang teman-teman rasakan? Pikiran negatif apa yang teringat di otak teman-teman ketika ngelihat gambar ini? Negatif. Oke. Ada yang mau open mic barangkali? Hal-hal menjengkelkan apa yang kalian lihat dari yang teman-teman lihat dari gambar tersebut? Menjengkelkan. Menggambarkan apa itu? Iya. Bagaimana foto ini terkoneksi dengan pengalaman negatif Anda? Silakan. Siapa yang mau Silakan, sharing? ada yang mau buka mic? Tadi ada suara deh kayaknya ya. Atau Iya. saya denger-dengeran. Halo, Oh, Denger-dengeran. Bu Mei. Hai. iya, Meli. hai, salam kenal. Salam kenal. Silakan, Aku nggak silakan. ngeliat Bu Mei mana? Bu Mei ada di bawah, Bu Anis. Oh iya. Saya bantu spotlight Oh dulu. oke. Ada Kelihatan Bu ya? Melis ya. Bu Melis, buat Oke, Bu Melis. Apa nih yang mau Silahkan. di-sharingkan? Apa yang Anda lihat di sana? Iya, kayak perasaan nyaman yang si ceweknya tuh agak kaget. Pertama bisa aja responnya seperti kaget, terus dia nggak nyaman atas informasi yang disampaikan orang sebelahnya. Oh, I see. Oke. Jadi lebih ngeliat cewek. Mungkin ya, karena saya belum punya pengalaman di POI ya sama sekali. Baru ini. Oke. Oh, ini pertama kali. Boleh juga. Dan seperti pertanyaan Bu Anis tadi, Bu Melis, bagaimana foto itu gitu ya terkoneksi dengan entah itu memori atau pengalaman Anda yang suka banget memunculkan pemikiran atau perasaan negatif gitu ya dalam diri Anda. Ya tidak nyaman. Pengalaman negatifnya ya kita melihat respon itu seperti nggak nyaman aja. Kalau saya sih ngeliatnya gitu. Oke. Di saat apa Bu Melis yang merasa nggak nyaman biasanya? Saya itu tidak suka suara yang keras. Jadi kalau ada orang berbicara walaupun dekat saya agak keras sedikit, saya suka nggak nyaman. Nice, nice. And then apa yang muncul di pemikiran Bu Melis ketika ada orang yang ngomongnya sedikit keras? Ngejas. Oke, ternyata itu. Oke. So, itu pengalamannya Bu Melis ternyata Bu Anis. Oke, iya KM. Baik, terima kasih banyak Bu Melis untuk sharingnya. Ya, Bu Anis. Iya, terima kasih untuk keberaniannya open mic ya. Meskipun baru pernah ikut Iya, point of view, keren, you brave. Kasih, Bu. Iya. Oke, ikuti terus ya latihan kita, permainan kita yang asik ini. Oke. Oke, mungkin ada teman-teman lain yang mau sharing? Seru juga nih di kolom chat. Ternyata ada banyak teman-teman yang udah sharing juga Bu Anis. Saya bantu bacakan ya. Boleh, silakan Kak. Bu Patmayoni juga, tertarik dengan ceweknya. Katanya terintimidasi. Bisa gitu ya Bu Patmayoni? Apakah Anda juga sering merasa terintimidasi? Di saat apa Bu Patmayoni? Silakan Anda boleh mengeksplor itu lebih dalam kayak Bu Melis tadi ya. Di saat apa Anda merasa terintimidasi? Lalu ada Bu Iren juga sharing.
menutup diri, Bu Anis katanya, dengan menyilangkan kaki. Oh, ternyata dari kaki yang disilangkan, kesan yang ditangkap Bu Irin adalah menutup diri. Oke, kalau dari Kak Fani, sedang salah paham, tapi kaku dengan pemikirannya sendiri. Oke, Kak Fani. Oh, Kak Fani Anggelia ya. Iya, betul. Kak Mungkin Fani bisa kalau sharing tuh, Kak Fani. Iya, Suruh open boleh. mic aja. Suruh open mic, Kak Silahkan, Fani. Kak Fani, kalau ini berkenan untuk sharing. Kak Fani, mana Kak Sukanya Fani? pemikiran kakunya itu seperti apa sih gitu ya? Oh, betul. Oh. Halo, Kak. Oke, Nggak mau silakan open mic ya? anytime aja Kak Fani ketika lagi nyetir ya Tuhan. Sorry Oh, lagi banget. nyetir. Lagi nyetir. Oke. Iya. Kak Iya, Fani iya. fokus nyetir dulu ya. Oke. Lalu kemudian ada waduh ini Ibu Nandi ya, seperti Ibu Nandi bilangnya superior versus inferior. Waduh. Oke. Kalau Bu Nandi berada di kondisi seperti itu, pikiran apa yang muncul nih gitu ya? Lalu Bu Visintia, yang cewek takut sama yang pria katanya. Oke, punya pengalaman serupa kah Bu Visintia gitu ya? Mengalami ketakutan. Boleh juga lo sharing. Ini pilihan kartu Anda tadi juga ya. Ternyata. Boleh. Anda kalau misal mau sharing, Anda boleh langsung open mic ya. Boleh, Kak. Oh, boleh dong, Kak Kak Sanjaya. Jai. Boleh, silakan. Wah, Mumpung lagi berhenti. Ya, silakan Kak Jai. Ya, halo Bu Anis, teman-teman. Saya ngelihat gambar tadi langsung terkoneksi dengan, saya itu punya gampang banget terkoneksi dengan pikiran negatif yang merasa tidak mampu. Saya langsung nyambung dengan si cewek itu. Saya sering memposisikan seperti cewek ini, yang walaupun nggak kelihatan wajahnya, tapi takut gitu ya. Kalau saya kadang-kadang mimpin proses, leading training, kadang-kadang perasaan itu sering jadi ini, sabotase diri ya. Sering muncul, aduh, kok ini pesertanya keren-keren ini, pesertanya, wah, saya mampu nggak? Nah, itu sering kali jadi pikiran yang mensabotase kekuatan saya sendiri. Itu yang saya rasakan ketika lihat kartu itu, Bu Anis, teman-teman. Terima kasih. Iya, makasih Kak Jai sharingnya. Jadi itu pikiran yang nempel ya. Ya, negatif thought yang nempel di Kak Jai rupanya itu ya. Ya berkurang tapi sering itu godain terus ya. Itu harus di-replace gitu. Iya, oke. Makasih sharingnya Kak Jai. Thank you. Dan di sini ada juga yang sharing Bu Anis dari Bu Juliana, Putu Besi. Pria kurang tahu sopan santun, memangku kaki telapaknya mengarah ke wanitanya. Sudah tentu wanita merasa tidak nyaman sehingga memiringkan kaki menjauhi dari pria ternyata. Itu kalau dari Bu Juliana. Superioritas pria ya. Bu Juliana, Anda punya pengalaman yang serupa kah? Dan kalau punya pengalaman yang serupa semacam itu, biasanya yang muncul di pemikiran Anda itu apa? Yang suka terngiang-ngiang gitu lewat. Boleh ya, Anda boleh menggali lebih dalam. Bu Eli juga sharing, Bu Anis. Wanitanya ingin bicara baik-baik, diskusi, tapi ternyata dicuekin sama pasangannya. Ternyata gitu. Oke, Bu Eli, kalau lagi dicuekin gitu ya, apa yang muncul juga di pemikiran Anda gitu ya? Lalu kata Bu Nina, arah badan yang berbeda arah. Tidak ada komunikasi dan keintiman. Oke. Itu sharing teman-teman yang ada di kolom chat. Baik. Terima kasih KM udah bacain. Ternyata dari itu ada juga pasangan yang punya hubungan yang kurang intim. Jadi spouse gitu ya. Pasangan ya, rupanya. Itu yang terakhir chatnya. Ada muncul tadi. Iya, memang menarik sekali pengalamannya ya, teman-teman semua ya. Dari satu gambar ternyata emang bisa apa namanya? Bisa dipersepsikan beda-beda sesuai dengan pengalaman hidup teman-teman semua. Nah, sekarang coba kita melihat, ini ada dari Mbak Susana Ang. Saya melihat yang pria lagi PDKT, yang cewek agak canggung. Oh gitu.
Ya, itu juga pengalaman Sudut pandang menarik agak nih. kurang mengenakan Tadi ya. ngomongnya superior inferior ya. Sepertinya. Ternyata ada kayak PDKT ternyata. Iya, kayak superioritas gender gitu loh, Kak. Mm-mm. Tapi ya, memang dari apa ya, stimulus-stimulus yang ada di sekitar kita, kita memang ada kecenderungan jadinya yang apa ya, Kak, KM, kita tergelincir gitu. Kecenderungan manusia untuk tergelincir ke arah hal-hal yang kenapa yang diingat malah yang mudah diingat yang negatif gitu. Ya memang kayak yang dibilang Ellison tadi kan. Jadi ada hubungannya dengan kisah evolusi otak manusia dari zaman dulu. Rupanya yang karena kita punya amigdala itu. Nah, amigdala itu sebenarnya kan ada ya di otak kita ya. Itu kan otak reptil kita. Itu menurut penelitian juga amigdala itu bisa mengecil kalau kita rutin melakukan meditasi KM. Dan which is meditasi itu adalah termasuk pause gitu. Jadi ketika kita melakukan latihan terus-menerus, dan tentunya terus-menerus ya, nggak cuma sekali langsung tuing kecil gitu, enggak lah. Itu ini namanya sulapan ya. Nah, itu tentunya suatu kabar baik bagi kita, bahwa meskipun kita manusia punya kecenderungan untuk selalu tergelincir untuk mengingat hal-hal negatif, tapi bukan berarti kita tidak bisa merubah diri kita. Asalkan kita melakukan cara-cara yang sudah diketahui tadi ya, dengan acceptance, kemudian dengan mengenali pesan negatifnya itu, kemudian merubah sudut pandang, kemudian merubah mindset, lalu rubah jadi perilaku, jadikan itu habit. Nantinya habit itu akan menjadi value, dan akhirnya kita akan punya value baru, dan kita akan menuju kepada positivity yang nantinya akan membuat kita punya better life. Kayak gitu KM. Nah, kita sekarang latihan lagi. Setelah tadi kartu-kartu, thanks KM udah bantu ya. Terima kasih juga teman-teman untuk sharingnya. Udah ya, mau dibacain lagi untuk sharingnya? Udah ya KM ya. Sekarang kita akan coba melakukan pause. Udah ya. Nah, pada saat pause nanti, teman-teman nanti akan saya ajak melakukan pause sekitar 4-5 menit. 4-5 menit aja. Nah, saat pause nanti, saya ingin teman-teman melakukannya dengan rileks. Teman-teman duduk dengan rileks. Kalau bisa punggungnya tegak, kepala lurus dengan dengan punggung lurus ya. Leher lurus dengan kepala dan punggung tegak, tapi jangan terlalu kaku. Yang penting nyaman, Anda nyaman sekali. Kemudian pada waktu pause, nanti coba teman-teman semua fokuskan perhatian pada keluar masuknya nafas. Ya. Jadi nanti teman-teman tolong perhatikan ke nafas. Nafas teman-teman. Jadi pada saat pause, teman-teman pejamkan mata, nanti teman-teman ambil. Ya, kemudian rasakan udara yang masuk melalui hidung. Rasakan aliran udaranya. Hitung kira-kira hitungan 4. 1, 2, 3, 4. Hirup nafas dalam. Kemudian perlahan hembuskan nafas. Melalui hidung juga. Rasakan juga bagaimana aliran udara keluar melalui hidung Anda secara perlahan. Untuk membantu, mungkin teman-teman bisa, kalau untuk meyakinkan keluar masuknya nafas, bisa tangannya di perut ya. Kalau pakai nafas perut, ketika ambil nafas panjang, itu perut menggembung. Tangan di perut, coba ya. Ambil nafas panjang, tarik nafas dalam, perut menggembung. Lalu hembuskan, perut mengempis. Nah, lakukan itu, ambil nafas dalam, lalu keluarkan perlahan sampai 3 kali. Kemudian teman-teman bernafas secara alami, senormal mungkin, senyaman mungkin. Tidak perlu diatur, tidak perlu dipaksakan. Kemudian juga pikiran tidak perlu dikosongkan.
Jika ada pikiran datang, hanya sadari dan amati. Kemudian kembali perhatian ke nafas. Jangan paksakan pikiran yang datang untuk berhenti atau paksakan pikiran untuk kosong. Biarkan secara alami, biarkan pikiran datang dan pergi selayaknya tamu di rumah kita. Ya, tapi teman-teman kemudian dengan lembut alihkan perhatian lagi ke nafas. Oke? Nah, kita coba ya teman-teman. Enjoy the pause. KM.
Oke, pelan-pelan gerakan tangan. Kalau sudah siap, silakan buka kembali matanya. Bagaimana rasanya, teman-teman? Setelah melakukan pause, apa yang dirasakan? Ada yang mau sharing? Bagaimana rasanya setelah pause? Wah, Bu Juliana Ibu katanya jadi Juliana ngantuk. bilang, Dalam banget nih John ini. nyaman. Saking nyamannya jadi ngantuk, KM. Relax, ya. Oke, ada yang bilang relax, ya. Kalau Oh, Bu ini Mei ada itu. tiba-tiba merasa sedih. Bu Anindya belum bisa karena baby Devan masih aktif. Salam untuk babynya. Bu Mei ngantuk namun relax. Oke. Tenang, kata Bu Mariati. Bu Mariati tenang, ya. Oke. Ada lagi? Bersyukur masih diberi nafas, kata Bu Nur. Santai, nyaman, tapi ngantuk. Kayak dibawa ke masa kecil. Ini saya baca chat-chatnya ini, KM. Terasa hangat, katanya. Oke. Santai dan ngantuk. Baik, oke. Iya, terima kasih untuk sharingnya teman-teman ya. Jadi setelah kita melakukan pause, ternyata ada perubahan ya di diri kita ya. Dan itu memang juga itu mempengaruhi juga keadaan otak kita. Karena dengan keadaan kita yang rileks, kita akan bisa berpikir lebih tenang dan kita akan bisa melihat permasalahan dengan lebih jernih. Sehingga dalam keadaan yang rileks, dalam keadaan yang pikiran jernih, persoalan yang tadinya kita hadapi dengan negatif, bisa jadi akan berubah kita dalam memandang persoalan yang sama. Ya. Meskipun persoalannya sama, ketika kita berpikiran lebih rileks, lebih tenang, bisa jadi kita akan melihatnya jadi berbeda. Nah, sekarang kita bersama-sama melihat ke sini, teman-teman ya. Buat teman-teman yang sudah punya kartu, silahkan dilihat kartunya masing-masing dengan kartu yang sama, dengan kartu yang Anda ambil tadi. Tapi sekarang coba kita lihat secara lebih seksama. Dari kartu yang kita lihat tadi ya, kita tutup dulu kata-katanya, lalu kita lihat dengan seksama. Apa yang dilihat di situ, detailnya ya. Kita ngelihat lebih detail lagi. Kita lihat detailnya seperti apa. Bagaimana latar belakangnya kartu itu, bagaimana warnanya, cahayanya, atau mungkin bayangannya yang ada di kartu itu. Lalu sosoknya, sosok apa yang kita lihat. Kemudian, detail apa yang paling penting bagi Anda? Coba perhatikan lagi. Mengapa detail itu penting bagi Anda? Lalu, seandainya Anda sebagai fotografer dari foto itu, kira-kira apa yang terjadi 1 menit sebelumnya? Atau 60 detik sebelumnya ya? Sebelum foto itu diambil. Dan apa yang kira-kira terjadi 60 detik setelah foto itu diambil? Lalu, apa ya yang kira-kira hilang dari foto itu? Atau apa yang Anda ingin tambahkan ke dalam foto itu? Coba dilihat lagi. Jika mungkin, di mana Anda mau menempatkan diri? Teman-teman mau menempatkan diri di mana di foto itu? Di sisi yang mana? Di bagian yang mana? Lalu, emosi atau perasaan apa yang timbul ketika melihat itu?
ingatan apa yang muncul? Dan ketika dibuka kata-katanya, KM, coba kata-katanya. Kata-katanya dibuka dulu. Ya. Kira-kira kata-kata itu cocok nggak dengan gambar itu? Adakah kata lain yang dapat disusun dari huruf-huruf yang sama? Atau kata apa yang memiliki makna sebaliknya? Atau ada penambahan kata yang ingin teman-teman tambahkan ke kata itu? Kemudian, bagaimana koneksi antara gambar itu dengan kata yang tertera? Coba teman-teman lihat lagi. Dan bagaimana semua itu terhubung dengan isu yang sedang teman-teman hadapi saat ini. Ada yang mau share? Kak Jai lagi mungkin? Kak Jai? Oh, Kak Jai lagi nyetir ya? Iya, lagi nyetir. Boleh juga teman-teman yang lain. Kira-kira setelah Teman-teman yang nggak diajak. nyetir, coba setelah teman-teman berjeda ya, kemudian teman-teman lihat lagi, teman-teman berjeda merasa rileks, kemudian teman-teman lihat lagi ke foto yang tadi. Coba, sekarang teman-teman lihat. Dan teman-teman lihatnya dengan lebih detail lagi, teman-teman lihat. Apa yang teman-teman dapatkan? Mungkin Bu Meilis mau coba lagi? Silakan Bu Mei, kalau mau coba lagi ya, apa yang Anda lihat secara berbeda setelah coba memandu? Oh, Kak Sanjaya. Oke. Kak Jai. Sambil hati-hati ya. Yuk. Ya, saya coba dulu deh. Terima kasih Bu Anis kasih perspektif baru lagi. Jadi gara-gara kata-katanya yang apa yang kudu diilangin, apa yang bisa ditambahin itu jadi menarik. Saya bawa ke atas, jadi ngelihat wajahnya. Emang saya takut ya, emang yang cowok mengerikan ya. Saya memposisikan sebagai orang yang takut tadi kan. Itu yang sering, perasaan yang sering muncul, perasaan tidak mampu. Dan ada yang, menariknya yang muncul malah, iya ya, saya itu loh suka guyon, humoris, lalu ternyata yang di hadapan saya ini juga tertarik dan kemudian terjadi relasi yang menyenangkan dan seru. Kenapa ya saya fokus ke ketakutan saya? Reframe-nya jadi begitu sih. Reframe-nya jadi, iya ya, saya sering terkoneksi secara positif dengan banyak orang. Kenapa saya harus lihat yang area fokus ke area negatif itu gitu. Jadi akhirnya fokusnya jadi pindah ke kekuatan-kekuatan, fokusnya jadi pindah, men-challenge diri, jadi bertanya lagi, emang menakutkan ya orang yang di depan ini? Enggak juga, seru juga. Jadi begitu akhirnya. Terima kasih. Terima kasih, menarik sekali Kak Sanjaya, Kak Jai. Sharingnya luar biasa ya, inspiratif. Ya, jadi Kak Sanjaya udah mendapatkan perspektif baru rupanya KM. Setelah melakukan tadi berjeda, pikirannya lebih clear, lebih rileks, lebih clear, sehingga Kak Jai itu bisa melihat dengan sudut pandang yang berbeda, sudut pandangnya lebih luas. Ya, jadi setelah melakukan pause, ternyata kita bisa mendapatkan ini teman-teman, sudut yang lebih luas, lebih lebar, expand ya, expand our perspective, sehingga kita mendapatkan sudut pandang yang baru yang memperkaya. Tadi sekedar kayaknya takut, Kak Sanjaya tadi ngerasa kakinya kan rada ditutupin gini ya, itu lambang dari ketakutan. Dan ternyata sebenarnya ketakutannya itu hanya ada di pikiran doang, dan sebenarnya di kenyataannya sebenarnya Kak Sanjaya itu sudah melakukan hal-hal lain yang sehingga dia bisa menjalin relationship yang bagus dengan para trainee-nya. Kenapa dia harus takut? Gitu loh. Maka ya itu bisa di replace ya.
Nah, kita tunggu ya, supaya itu menjadi semakin kuat, kita nanti akan melakukan hal lain. Silahkan, kalau ada yang sharing lagi, Kak. Wih, Kak Ruli. Saya jadi terlalu semangat. Ternyata udah nulis di kolom Ya, chat. silakan. Saya mau sharing, boleh dong. Mau. Nggak mau kalah sama Kak Silakan. Sanjaya Iya. soalnya. Oh, iya. Enggak, bercanda. Aku Antri, milih silakan. Ruli. Oh iya, bubar. Kartu yang ini, stuck. 106 ya. Oh, Di awal, stuck. Ya, di ya, awal ya. itu yang kelihatannya ini berkarat kan, jadi dia seperti baut, tapi dengan backgroundnya tuh dengan banyak karat-karat gitu. Pokoknya jelek banget deh, nggak cantik banget gitu kan. Mungkin dia kena banyak angin, dia terkena berbagai jenis air asin, hujan, panas, sesuatu yang membuat dia akhirnya jadi berkarat gitu. Nggak cantik, pokoknya nggak cantik aja poinnya. Terus, oke, katanya masih ditutup, tapi tidak memberi kesan yang positif kan, karena ngelihatnya juga jelek, backgroundnya jelek, bendanya jelek, bayangannya juga nggak cantik gitu. Ini apa ya? Pokoknya jelek aja. Tapi ya udahlah, terus terkoneksinya apa gitu? Terkoneksinya apa ya? Maksudnya gue sejelek ini sih kan nggak banget sih ya. Nggak sih, bercanda kalau yang itu. Tapi poinnya adalah apa iya gitu kita mau mempersepsi diri kita seperti ini gitu kan, apa benar gitu kita memang nggak ada sesuatu yang bagus gitu yang bisa kita ambil dari diri kita gitu. Jadi berusaha untuk mencari lagi yang mana sisi bagus yang masih bisa terlihat gitu. Tapi ya memang masih tertutup sama karat-karat ini gitu, sesuatu yang memang yang nggak bagus gitu. Terus pause, jeda. Di sesi yang kedua Mbak Anis juga bantu kan, coba lihat lebih detail, perhatikan bayangannya, perhatikan mungkin backgroundnya, warnanya. Nah, ini kalau diperhatikan dari warnanya oranye loh. Minggu lalu kan kita ikutan yang itu sesi yang centerpiece itu kan, oranye itu somehow membangkitkan semangat. Dan benar, diperhatikan lebih detail, diperhatikan dengan lebih baik, orang itu memang membangkitkan rasa semangat gitu. Aku kan kemarin juga ikut tuh yang namanya art terapi apa gitu. Warna-warna yang aku pilih sama adalah warna-warna oranye. Iya ya, ini warnanya oranye dan itu memang membangkitkan rasa yang berbeda gitu. Diperhatikan lebih detail, warnanya oranye itu membangkitkan semangat ya. Terus perhatikan lebih detail. Dia memang ada lubang, tapi dari lubang itu keluar tuh si bautnya gitu ya. Dia memang sendiri, tapi dia berhasil loh keluar dari baut itu, keluar dari lubangnya. Itu kan satu prestasi. Nggak peduli situasinya sejelek apa, nggak peduli kondisinya seperti apa, tapi aku jadi ngelihat kalau baut ini, somehow dia survive loh, dia keluar. Kan ini membuat hal yang baru juga, gitu, jadi punya insight baru. Situasi memang boleh jelek, tapi pada akhirnya situasi yang jelek itu yang membuat kita berada pada saat ini, dan itu winner buat aku. Kalimatnya adalah stuck. Kalau ada satu kata yang mau ditambahkan di kata itu apa, aku mau nambahin kata enggak. Jadi aku nggak mau berhenti. Itu kali Mbak Anis insight-nya. Jadi dari yang tadi negatif jadi ketemu sama hal positifnya. Thank you. Oke, bagus sekali sharingnya. Ya, Mbak Ruli atau Dek Ruli ya, adek lah ya. Makasih, bagus. Adek Mbak, biar mudaan dikit Mbak. Maksa. Ya deh, adek. Makasih ya Dek Ruli, makasih sharingnya. Turning negative into positive. Bagus sekali. Ditambahkan kata tidak di depan itu stuck. Itu bagus itu. Genius. Nah, mungkin ada yang mau sharing lagi pakai sweet katanya ya, KM. Iya nih, ada Kak Fani sama Bu Mariati. Oh, Bu Mariati. Dua-duanya boleh deh, dua-duanya. Ya, cepet-cepetan open mic. Itu duluan berarti. Fan, sweet Fan, kamu atau aku? Bu Mariati dulu deh. Ngalah dong. Yang masih TK ngalah. Silakan Bu Mariati. Oke, ini kartu aku. Nomor berapa? Kartu Igo nomor 96. 96. Nah, itu kalau Bu Nandi nanya
Nomor 96 kayak apa? Pas saya pegang. Ah, ya. Ya, Ego. ini kartu ego. Karena kebetulan tadi saya ambil secara acak di nomor tersebut, dapatnya kartu Dapatnya 96. Ini 96 ya. Bu Nandi, kalau mau lihat lebih ini ya, lebih Ya. lengkapnya. Oh, sorry. Oh, Anindya. Oke. Oke. Nah, Kak ini M bisa mungkin diamatin bisa bareng. Jadi kalau memperlihatkan saya kartunya. tadi Ya. dapat kartu ini, Iya. pikiran yang muncul saya langsung terfokusnya pada gambar angsanya yang lagi bercermin dengan bayangannya. Oke. Dan itu yang sering kondisi yang akhirnya membuat saya punya pemikiran negatif, judging sama diri sendiri. Karena sering kali saya tuh ngeliatin ke diri saya sendiri gitu. Terus ekspektasi banyak. Kok cuman segini doang sih? Kok nggak ini sih? Kok nggak itu? Jadi too much expectation to myself gitu. Terus jadinya seringkali membuat satu penilaian-penilaian. Aku tipikal orang yang menggeneralisasi. Jadi misalnya tuh ilustrasinya kalau lagi ulangan ada 10 soal, aku salah satu aja aku merasa gagal. Kayak udah itu kayaknya padahal kan masih ada hal yang lain yang bagus ya. Tapi buat aku itu sudah bikin aku ngerasa down banget karena ada satu yang salah gitu. Nah, lalu kemudian di saat tadi diberikan waktu pause, itu buat aku jadi menenangkan. Memang di saat pause, saya menjadi lebih terkoneksi lagi dengan diri gitu ya, terkait dengan apa sih yang sebenarnya membuat saya lebih sering ekspektasi sama diri sendiri, fokus ngeliatin diri sendiri, ngaca diri sendiri terus gitu. Dan setelah pause itu jadi memang jadi lebih kerasa gitu. Begitu lebih pause, mulai saya malah mengeksplor sekelilingnya. Bahwa itu di air gitu ya, yang saya yakin ini di sungai atau di lautannya ini nggak cuman sebatas di foto ini, tapi luas banget. Dan saya merasa bahwa, oh iya ya, selama ini saya hanya diam di satu tempat, sibuk ngeliatin diri sendiri, padahal ada banyak tempat yang saya bisa mengeksplorasi dengan apa adanya diri saya, gitu. Karena kalau tadi akhirnya saya sempat puter-puter nih kartunya, lihat dari atas, lihat dari bawah gitu ya, karena kebetulan punya toolsnya kan lebih enak gitu ya, jadi bisa putar-putar gitu, dilihat dari berbagai sisi. Sebenarnya kalau dilihat bayangannya ini persis sama. Ini bulunya ke atas juga tampil benar-benar sama persis gitu ya. Harusnya aku lihat, harusnya aku pede loh dengan apa yang ada pada diriku karena ini indah gitu. Termasuk dalam bayangannya pun indah. Nah, kalau aku cuma stay di satu tempat aja ya, aku hanya akan di situ. Tapi sebenarnya aku punya peluang besar untuk mengeksplorasi lautan ini gitu dengan menggunakan setiap keindahan dalam diriku. Itu sih. Keren Bu Anis. L4 ini mah L4 ini. Keren banget ya. Ya, makasih Bu Mariati. Jadi setelah pause mendapatkan cara pandang baru ya, setelah pause ya. Keren banget. Jadi lebih look into around, not only look into yourself, into your bad thing, into your negative, but you look around. Keren. Makasih sharingnya. Thank you, Bu Anis, untuk prosesnya. Iya, sama-sama. Oke, kita ada satu lagi. Kak Fani. Thank you. Sudah menepi ya? Oke, aman. Dek Fani mana? Halo. Iya. Iya, udah menepi kok KM. Karena saking tertariknya, kayaknya mendingan menepi. Iya. Kalau kehilangan prosesnya nanti lihat rekaman rasanya kok sayang. Iya benar. Overall kartu sebenarnya kartunya Fani tadi saya pakai yang ditampilin sama KM. Oh, oke. Kartu communication, oke. Ya. Baik. Nah, Fani. dari pause tadi gitu ya, itu ngerasain berasa kayak lagi direfleksi tapi kurang pijetnya aja. Which mean kalau misalnya kayak direfleksi itu kan suasananya emang gelap, terus abis itu keadaan mengajak
untuk melepaskan diri gitu kan, bener-bener yang kayak udahlah lupain. Jadi bener-bener yang kayak masuk ke ruang yang berbeda gitu. Terus denger suara yang makin relaxing itu justru buat saya malah ngajak hari ini udah ngapain aja ya. Jadi lebih ke arah kayak checking back gitu. Nah, setelah saya checking back itu ketika Bu Anis tanya, coba lihat lagi kartunya. Karena saya lagi di jalan gitu ya, saya coba visualin lagi tadi saya lihat apa di kartu itu. Dan di situ saya sadar kalau, oh iya ya, tadi saya langsung to the point lihat itu kaki cewek cowok sama kaki kursi gitu. Dan yang saya lihat fokusnya adalah jarak antara kaki kursi yang sebenarnya nggak jauh, tapi jarak antar manusianya yang jauh gitu. Fokusnya saya di situ, tapi setelah terbawa suasana untuk checking back di pause itu tadi, saya jadi menyadari kalau ternyata mereka itu lagi ada di daerah yang berumput gitu. Orang nggak mungkin gitu ya duduk dengan kondisi pakaian seperti itu di tempat yang berumput kalau nggak ada purpose-nya gitu kan. Dan saya ngelihat, oh ini bayangan saya mereka lagi kayak attending party atau satu acara gitu, dan gathering ya, gathering. Ya, kayak gathering gitu, dan mungkin suasananya mereka sedang lagi building communication justru. Jadi di situ saya mungkin sedikit mirip dengan insight-nya Bu Mariti kalau saya terlalu fokus sama si person-nya yang ada di sana gitu. Dan saya jadi lupa kalau lihat yang areanya seperti apa, kondisinya seperti apa gitu. Dan bisa jadi sebenarnya obrolan yang ada di sana adalah yuk ngedance yuk yang kayak gitu-gitu gitu kan. Ya, karena kan lagi ya. ada di Iya. Nah, di situ juga ketika tadi Bu Anis nanya kata-katanya mau dirubah jadi apa gitu. Kalau tadi Bu Ruli ngomong nambahkan kata not gitu kan, tidak gitu kan. Saya lebih kepengen nambahin kata-kata let's communicate. Yuk komunikasi yuk gitu. Dan ketika nambahin itu saya jadi sadar, oh iya ya, yang sebelum pause itu tadi kayak menggambarkan saya banget kalau misalnya saya terjebak di rutinitas yang kayak saya nggak mau tahu orang mau ngomong apa, pokoknya yang penting goal saya kecapai gitu aja. Tapi ketika setelah pause, iya ya kenapa saya nggak mikir ya yang kayak begitu ya, kenapa nggak saya sampaikan ya apa yang memang ada yang di dalam diri saya gitu. Jadi semakin berasa kayak, oh penting banget nih pause itu gitu. Oke, makasih Fanny, makasih sharingnya. Wah Bu Anis, ya. ternyata Bu Mei jadi tertrigger nih kepengen sharing juga, boleh ya? Fanny juga ya, setelah pause rupanya bisa melihat perspektif yang lain ya. Jadi yang tadinya kayak kaku, nggak komunikasi, sekarang malah let's communicate, open up, ya, open up yourself into the wide relationship. Oke, makasih Fanny, keren sekali. Ibu Mei Hutaswait ya, Ibu Mei. Betul Bu Anis. Ya, silahkan coba mau sharing, silahkan. After pause tadi baru menyadari pas dikasih gambarnya lagi, saya not fokus sama gelas yang dipegang sama itu tadi, apa yang digambar yang perempuan itu yang cewek ya. Tadi pikirannya cuman fokusnya ke kaki. Ya. Lalu sekarang sampai ke atas, soalnya tadi diajak untuk yuk detail gitu kan. Pas saya lihat detailnya, dari cara memegang jarinya ke gelas itu, bahwa sebenarnya di posisi yang nyaman, bisa aja dia lagi ketawa. Kalau ketawa kan kita bisa agak maju, bisa agak minggir gitu kan. Kalau ketawa itu posisi bisa seperti apa aja sebenarnya. Dan mereka seperti punya chemistry, sebenarnya punya chemistry yang baik karena duduk di kedekatan di tempat yang agak santai gitu. Jadi sehingga memang betul juga ya kita melihat disodorin gambar di awal seperti ini, langsung pikiran kita ketidaknyamanan. After pause ya kita melihat sesuatu yang berbeda, apalagi kita melihat detailnya dari jarak bangkunya,
rumput yang menjadi suasana tempat mereka bertemu, cara memegang gelas yang kayaknya nggak terlalu bukan sebuah orang megang gelas seperti itu kan bukan ciri orang yang tidak nyaman sebenarnya. Justru lagi orang yang sedang punya chemistry yang baik gitu. Jadi ininya positifnya setelah memindahkan negatif pause ke positifnya, kalau saya lihatlah sesuatu itu detail dari keseluruhan. Jadi matanya harus seperti mata elang, jangan seperti mata kuda hanya melihat satu fokus yang kurang baik. Tapi ketika kita melihat keseluruhan bahwa ada sesuatu yang positif lebih banyak yang bisa kita lihat. Jadi melihat secara general juga gitu. Itu aja sih yang mau saya sharingkan. Terima kasih boleh sharing. Oke. Iya, terima kasih Bu Mei. Sama-sama Ya. Bu. Ya, makasih. Jadi benar sekali ya yang dibilang Bu Mei dan juga teman-teman semua bahwa dengan pikiran kita yang lebih rileks, kita berjeda, kita akan bisa memiliki memiliki tempat yang terbuka ya di pikiran kita, di mana di situ terletaknya kesempatan kita untuk memilih gitu, dengan melihat melalui sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang lebih luas, lebih berwarna, dan bisa jadi lebih positif. Dengan banyaknya positivity yang kita punya, nanti kita akan bisa mereplace negativity yang ada di kita. Jadi meskipun negativity itu cenderung stick, kita tetap bisa merubahnya, insya Allah. Tapi tentu dengan kemauan dan dengan kesediaan kita, willingness kita. Jadi kita nggak boleh punya, bukannya nggak boleh sih. Kalau mau berubah, jangan punya fixed mind ya, tapi growth mindset, sehingga kita bisa merubah itu, merubah sudut pandang yang negatif menjadi lebih positif. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk membuat itu menjadi sesuatu yang lebih powerful lagi? Gimana KM? Tentunya kita perlu sekali teman-teman untuk merubah mindset menjadi suatu perilaku. Wujudkan ke dalam tindakan yang nyata. Nah, teman-teman, kita perlu lihat dulu pesan baik apa sih yang sedang ingin disampaikan kepadaku. Dari hal-hal yang tadi teman-teman sudah refleksikan, ya, teman-teman sudah sharing tadi. Coba sekarang teman-teman lihat lagi, kira-kira pesan baik apa sih yang sedang ingin disampaikan. Coba teman-teman tuliskan 3 hal. Katakanlah dari peristiwa atau isu yang sedang teman-teman hadapi saat ini, ada hal-hal baik apa di situ? Ada hikmah apa sih yang bisa teman-teman ambil? Coba tuliskan 3 hal. Nah, sudah selesai? Oh, Ibu Juliana, udah ada yang sharing tuh? Bu Juliana mau sharing? Ya, boleh. Silahkan. Ya, terima kasih. Ketika saya disodorin, melihat gambar yang tadi itu 110 ya, saya awalnya saya terpusat kepada gambar yang di bawah, yaitu ke kaki. Nah, setelah pause, baru saya melihat ke atas, oh ternyata tangan kiri dari si wanita itu seperti mau melakukan sesuatu. Jadi yang terpikir oleh saya adalah bahwa ketika melihat kondisi yang tidak nyaman itu, saya punya peranan, saya bisa berperan untuk memperbaiki situasi, yaitu dengan menggerakkan tangan. Karena kalau kita komunikasi kan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, yaitu dengan memberikan kode supaya si pria itu menurunkan kakinya dari pangkuan, atau memindahkan kaki yang bukan yang kiri, tetapi kaki yang kanan menopang ke sebelah kiri, sehingga telapaknya itu tidak tertuju kepada saya.
Jadi apa namanya? Jadi berarti bahwa saya bisa berperan untuk memperbaiki situasi supaya saya merasa nyaman dengan situasi, dan pria itu juga tahu bahwa oh ternyata dia salah kalau mengangkat kaki dengan mengangkat kaki dengan telapak menghadap ke samping seperti itu. Oke. Ya, baik. Terima kasih sharingnya Bu Juliana. Makasih Bu. Itu insight-nya ya. Oke. Ada hal-hal positif ternyata di situ. Dari gambar yang dilihat tadinya kayaknya negatif sekali, ternyata ada sisi positifnya. Oke, ada lagi? Mungkin KM ada chat yang bisa dibaca? Atau ada yang mau open mic? Sebelum kita melangkah ke aksi nyata. Dari Bu Cynthia, Cynthia, walau pernah mengalami ketakutan karena pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan, waktu bisa membantu untuk pulih. Jadi pelajarannya adalah untuk berhati-hati ketika menghadapi orang sejenis. Itu pesannya. Dan kalau kata Kak Uli yang bisa membuat kita stop, ya diri kita sendiri. Hidup adalah pilihan. You choose bad or good, it's all yours. Calm and be gentle. Dan kata Bu Mariati, be gentle with myself katanya. Look around and find the opportunities. Waduh, Pak Agung negatif to positif. Wah, ini ada singkatannya banget nih. Now pause, erase all negative thoughts, go all the way to be better, improve continuously, vanquish, conquer our fears, empower and elevate, transform our world. Gila, keren. Purpose to realize our heart, our mind, seek to balance in everything. Thank God, inspire positive thoughts, vision inspire and enlarge. Tune to amazing grace. Gila, Pak Agung ini cepet banget kalau ngomong akronim. Ya, keren sekali Pak Agung, makasih, keren sekali. Nggak terpikir oleh saya itu ya, akronimnya ya. Keren sekali. Iya, terima kasih teman-teman sharingnya semuanya ya. Baik yang open mic maupun yang melalui chat. Nah, sekarang kita sempurnakan nih cara-cara kita untuk turning negative into positive ya. Tadi setelah kita mendapatkan insight, kemudian kita fokus, sekarang kita wujudkan dalam aksi nyata, teman-teman. Pesan baik tadi kita wujudkan, kita konkretkan supaya menjadi suatu habit baru ya buat kita. Jadi yang tadinya mungkin ada negativity, kita replace dengan yang positif, mindset kita udah positif, sekarang kita rubah, kita perkuat lagi supaya itu menjadi habit kita. Dan selanjutnya dengan habit yang positif selanjutnya, destiny-nya positif. Oke, coba teman-teman sekarang masing-masing tuliskan dalam 1 kali 24 jam tindakan apa yang akan teman-teman lakukan. Ya, 1 kali 24 jam. Berarti sekarang dari apa nih? KM Selasa tanggal 2. Berarti tanggal 3 September apa yang akan dilakukan? Misalnya kalau saya misalnya dalam 1 kali 24 jam saya punya kebiasaan yang negatif menunda. Saya 1 kali 24 jam berarti saya harus beresin buku-buku yang di kamar saya. Nah, contohnya gitu ya.